Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi MTS kelas 7 MTS Bustana Ulum yang saya banggakan, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, marilah kita mulai pelajaran daring ini dari materi tentang pemanasan global, di mana materi ini yang akan kita sajikan dalam pertemuan hari ini, dan tentunya nanti kami akan memberikan beberapa latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman dari materi tentang pemanasan global ini. Dan juga tentunya akan kami berikan video pembelajaran secara singkat tentang materi pemanasan global ini. Anak-anakku yang saya banggakan, mungkin kalian sudah tahu dan sedikit tahu ataupun banyak tahu ya tentang apa sih pemanasan global, karena istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi anak-anakku yang pada saat ini sudah mempunyai HP pintar. Kalian tinggal search saja di Google apa sih pemanasan global itu, di situ akan muncul. Tapi yang terpenting sekarang kami akan memberikan pemahaman dulu apa arti dari pemanasan global itu sendiri. Nantinya anak-anak bisa mengembangkan sendiri pemahaman-pemahaman itu untuk mencari referensi-referensi yang ada, baik itu di buku ataupun di dunia maya ya. Karena banyak di situ tentang istilah-istilah atau definisi-definisi yang menerangkan tentang pemanasan global. Saya akan menjelaskan secara globalnya saja ya, karena kita tidak mungkin menjelaskan secara detail lewat visual ini ya. Tentunya kami hanya terbatas menerangkan istilah daripada pemanasan global itu. Nanti kami akan memberikan video tutorialnya bagaimana pemanasan global itu terjadi. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, pemanasan global adalah istilah ini digunakan untuk menggambarkan ya, saya ulangi lagi, untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer ya. Menggambarkan tentang peningkatan suhu atmosfer, di mana peningkatan itu biasanya tiap tahunnya itu berbeda. Berbeda dalam hal ini semakin meningkat ya, semakin meningkat ya. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer pada bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, itu yang dinamakan dengan pemanasan global, sehingga ada peningkatan pemanasan global yang tiap tahunnya itu berubah dengan sendirinya, maksudnya berubah dengan signifikan. Nah, penyebabnya apa? Nanti akan kami berikan video tentang pembelajaran pemanasan global ini secara detail. Dan nanti di akhir kami akan memberikan beberapa tugas di video, akan kami ketikkan apa saja yang anak-anak harus dikerjakan di rumah,
untuk bisa memperdalam materi-materi pemanasan global ini secara lebih mendalam. Mungkin itu pengantar dari saya. Mohon maaf kepada anak-anakku tidak bisa berjumpa langsung, tapi kalian tetap di hati kami, kalian tetap di hati para guru-guru yang ada di MTS Bustanul Ulum. Walaupun kalian jauh di rumah, tapi hati kita tetap nyambung dengan kalian, doa kami tetap bersama kalian. Mungkin itu saja pengantar dari saya dulu. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, sepertinya bumi kita ini makin memanas dan juga terkadang cuacanya tidak menentu. Apa sih penyebabnya? Kok hal itu bisa terjadi? Ayo kita lihat. Semua hal ini pasti disebabkan karena pemanasan global atau yang bisa kita sebut sebagai global warming. Lihat saja, gletser di Antartika sudah mulai mencair. Padahal kita tahu sendiri di Antartika itu sangat dingin. Tapi kenapa bisa mencair ya? Ayo kita cari tahu apa sih arti pemanasan global dan apa saja sih dampak-dampak yang bisa terjadi. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Berikut ini adalah dampak-dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Adalah melelehnya gletser di Gletser Muir, Alaska. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa es di Arktik juga berkurang dengan drastis. Tentunya ini merupakan masalah bagi hewan-hewan Arktik karena habitatnya terganggu. Lalu, sebagian pulau San Blas di Panama yang tenggelam akibat dari naiknya permukaan air. Lalu, sebagian danau Oroville berubah menjadi daratan karena suhu yang tinggi sehingga pohon lebih banyak menyerap air dari danau. Bahkan, berdampak juga pada fenomena alam aneh yang terjadi seperti hujan salju di Mesir. Lalu, kebutuhan air manusia pun semakin meningkat dan beberapa daerah tidak mencukupinya. Pada kesehatan terjadi diare karena kurangnya pemenuhan air dan makanan. Terjadi asma karena polusi udara dan juga koleria akibat dari kualitas air yang rendah. Global warming. Tentu istilah ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Global warming merupakan salah satu masalah besar yang masih harus diatasi. Tapi, apakah teman-teman tahu apa penyebab dari global warming? Kehidupan manusia di seluruh dunia tentu tidak dapat terlepas dari transportasi. Tapi, hasil dari penggunaan transportasi adalah gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida. Tak hanya itu juga, pabrik yang menjadi lahan pekerjaan menghasilkan gas berbahaya seperti dinitrogen oksida. Bahkan hal yang tak kita sadari seperti gas buang sapi mengandung gas metana. Penggunaan AC yang sering kita lakukan setiap hari juga mengandung klorofluorokarbon. Keempat sumber ini menyumbangkan gas-gas berbahaya yang dapat meningkatkan temperatur bumi dan menyebabkan global warming. Cara mencegah global warming. Global warming adalah salah satu masalah dunia yang masih harus kita hadapi. Namun, tentunya kita dapat mengurangi dampak dari global warming dengan berbagai macam cara. Seperti menghemat kertas. Kertas terbuat dari batang kayu pohon di hutan. Dengan bersikap bijak dan hemat penggunaan kertas, secara tidak langsung akan mendukung dan menolong keberlangsungan pohon yang ada di hutan sehingga dapat menjadi lebih baik. Hemat listrik. Sebagian besar dari karbon dioksida dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Dengan demikian, jika kita berhemat listrik, maka secara tidak langsung kita mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Melestarikan hutan. Keberadaan hutan sangat penting karena merupakan penyumbang terbesar oksigen di bumi. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan, penyeimbang alam, serta merupakan paru-paru dunia.
Berjalan. Biasakanlah dengan berjalan untuk berpergian ke suatu tempat yang jaraknya tidak jauh untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida oleh transportasi. Say no to plastik. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Hingga waktunya terurai, plastik akan menjadi sampah di bumi. Bahkan jika ingin dibakar, plastik akan menghasilkan gas beracun yang mengganggu pernafasan dan pencemaran udara. Menghemat pemakaian air conditioner, karena air conditioner mengeluarkan gas CFC yang dapat meningkatkan temperatur bumi. Jika terpaksa memakai air conditioner, tutup pintu dan jendela selama AC menyala, atur suhu sejuk secukupnya sekitar 21-24 derajat Celcius. Mengganti lampu bohlam Anda ke jenis CVL sesuai dengan daya listrik. Meski harganya agak mahal, lampu ini lebih hemat listrik dan awet. Recycle. Tentunya hal ini sudah sangat sering didengar, bahkan dijadikan materi untuk mata pelajaran di sekolah. Baik sekali daur ulang bisa lakukan seperti berikut ini. Dan salah satunya, mendaur ulang sampah menjadi kaleng yang berlangsung selama 6 minggu. Namun, memerlukan alat-alat yang berteknologi tinggi. Marilah sebarkan berita ini kepada orang-orang di sekitar Anda agar mereka turut berperan serta dalam menyelamatkan bumi. Stop global warming from now.